Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Wulandini, NPM 20110204, kelas APNU 3, Politeknik STIA Lan Bandung. Kali ini saya akan memaparkan subbab 9 dari buku William and Dan yang berjudul Mengevaluasi Kinerja Kebijakan. Berikut adalah paparannya. Menurut Michael Scriven, pengevaluasi harus mengevaluasi, merupakan penilaian itu sendiri, tetapi sekaligus juga merupakan tautologi. Karena itu, lupakan anggapan bahwa evaluasi merupakan persoalan opini atau selera. Evaluasi merupakan persoalan fakta dan logika, dan lebih penting dari yang paling penting. Evaluasi dalam analisis kebijakan. Istilah evaluasi artinya yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis usaha hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Sifat evaluasi ada 4, yaitu fokus nilai, interdependensi fakta atau nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dan dualitas nilai. Fokus nilai itu merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, bukan sekedar mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Interdependensi fakta atau nilai merupakan tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Orientasi masa kini dan masa lampau artinya diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu. Dualitas nilai merupakan yang mempunyai kualitas ganda. Fungsi evaluasi ada 3, yaitu 1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya. 2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik. 3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya. Kriteria untuk evaluasi kebijakan adalah retrospektif. Kemudian kriteria evaluasi ada 6, yaitu 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Kecukupan, 4. Perataan, 5. Responsivitas, dan yang ke-6 yaitu ketepatan. Contoh pertanyaan untuk efektivitas itu, contohnya, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Efisiensi, contoh pertanyaannya, seberapa banyak usaha untuk diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda? Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Ketepatan, apakah hasil tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? Selanjutnya, pendekatan terhadap evaluasi. Ada 3 pendekatan evaluasi. Yang pertama, evaluasi semu. Tujuannya menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan. Yang kedua yaitu evaluasi formal. Tujuannya menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal, bukan sebagai tujuan program kebijakan. Yang ketiga adalah evaluasi keputusan teoritis. Tujuannya menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan. Ada tipe-tipe evaluasi formal. Kontrol terhadap aksi kebijakan, contohnya langsung dan tidak langsung.
Orientasi terhadap proses kebijakan ada formatif dan sumatif. Yang formatif itu ada evaluasi perkembangan, evaluasi prospek, retrospektif. Yang sumatif ada evaluasi eksperimental dan evaluasi hasil retrospektif. Evaluasi keputusan teoritis atau decision theoretic evaluation adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan. Evaluasi keputusan teoritis merupakan cara untuk mengatasi beberapa kekurangan dari evaluasi semu dan evaluasi formal. Di antaranya 1. Kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinerja. 2. Ambiguitas kinerja tujuan. Yang ketiga yaitu tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Salah satu tujuan utama dari evaluasi teoritis adalah untuk menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari berbagai pelaku kebijakan. Langkah yang memperjelas suatu kebijakan ada 5, yakni 1. Spesifikasi program kebijakan. 2. Koleksi informasi program kebijakan. 3. Modeling program kebijakan. 4. Penaksiran evaluabilitas program kebijakan. Yang kelima, umpan balik penaksiran evaluabilitas pemakai. Tahap-tahap dalam pelaksanaan analisis utilitas multi-atribut ada 10, yaitu 1. Identifikasi pelaku, 2. Spesifikasi isu keputusan yang relevan, 3. Spesifikasi hasil kebijakan, 4. Identifikasi hasil atribut, 5. Penyusunan jenjang nilai atribut, 6. Penyusunan skala atribut, 7. Standarisasi skala atribut, 8. Pengukuran hasil, 9. Kalkulasi utilitas, 10. Evaluasi presentasi. Macam-macam teknik evaluasi dengan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan evaluasi semu. Tekniknya ada sajian grafik, tampilan tabel, angka indeks, analisis seri waktu terinterupsi, analisis seri terkontrol, analisis discontinue regresi. Yang kedua ada evaluasi formal, tekniknya pemetaan sasaran, klarifikasi nilai, kritik nilai, pemetaan hambatan, analisis dampak silang, discounting. Yang ketiga ada evaluasi keputusan teoritis. Tekniknya yaitu brainstorming, analisis argumentasi dalam kebijakan, analisis survei pemakai. Berikut adalah tabel yang merupakan pedoman wawancara untuk suatu analisis survei pemakai. Yang pertama ada tahap dalam penaksiran evaluabilitas, yaitu spesifikasi program kebijakan. Pertanyaannya bisa diajukan seperti apa tujuan kebijakan atau program, atau apakah bukti yang dapat diterima mengenai pencapaian tujuan program kebijakan. Yang kedua ada modeling program kebijakan. Pertanyaannya bisa tindakan kebijakan apa, atau misalnya sumber daya, tuntutan, aktivitas staf tersedia untuk mencapai tujuan. Kenapa tindakan dapat membawa kepada tujuan pokok? Yang ketiga ada penaksiran evaluabilitas program kebijakan.
jelas untuk pemakai. Contoh pertanyaannya, informasi kinerja apa yang Anda perlukan? Kenapa? Terus, apakah informasi kinerja saat ini memadai? Kenapa ya? Kenapa tidak? Sumber informasi kinerja apa yang paling penting yang Anda perlukan tahun depan? Apa isu kunci yang harus difokuskan untuk setiap evaluasi? Berikut adalah daftar istilah yang digunakan dalam buku ini. 1. Analisis survei pemakai atau user survey analysis, artinya serangkaian prosedur untuk mengumpulkan informasi dari calon pemakai dan pelaku-pelaku kebijakan lainnya mengenai evaluabilitas dari suatu kebijakan atau program. 2. Analisis utilitas multi-atribut atau multi-attribute utility analysis, artinya serangkaian prosedur yang diciptakan mengambil dari para pelaku kebijakan yang banyak pandangan subjektif mereka tentang probabilitas terjadi sesuatu atau nilai dari sesuatu hasil kebijakan. Yang ketiga, evaluasi formatif atau formative evaluation, artinya suatu tipe evaluasi formal yang meliputi usaha untuk secara terus-menerus memantau pencapaian tujuan dan sasaran yang secara resmi diumumkan. Yang keempat ada evaluation summative atau summative evaluation, artinya suatu tipe evaluasi resmi yang meliputi pemantauan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran formal setelah suatu kebijakan atau program dilaksanakan dalam kurun waktu panjang. Yang kelima ada penaksiran evaluabilitas atau evaluability assessment, artinya serangkaian prosedur yang diciptakan untuk menganalisis sistem pembuatan keputusan yang diharapkan dapat beruntung dari adanya informasi kinerja dan untuk memperjelas tujuan yang menjadi dasar dalam pengukuran kinerja kebijakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.